Pada perkuliahan sebelumnya, kita telah membahas sedikit banyak hal tentang jaringan komputer, mulai dari pengenalan jaringan komputer, praktik membangun jaringan komputer, mengenal jenis-jenis perangkat penghubung jaringan komputer, dan memahami bagaimana data dikirim di jaringan komputer. Di perkuliahan kali ini, kita akan membahas satu pembahasan yang cukup luas, yaitu protokol jaringan komputer. Luasnya pembahasan tentang protokol jaringan komputer bahkan bisa kita katakan mencakup semua pembahasan yang sudah kita pelajari sebelumnya dan yang akan kita pelajari nantinya. Namun, karena alasan keterbatasan waktu dan untuk menyederhanakan pembahasan, saya sengaja tidak menjelaskan terlalu teknis tentang protokol di perkuliahan sebelumnya dan di perkuliahan yang akan datang. Bahkan mungkin saya tidak menyebut pembahasan tersebut adalah bagian dari pembahasan protokol. Nama saya Said Jabahta, terima kasih telah meluangkan waktunya. Pertama, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang utama yang harus kita tanyakan sebelum pertanyaan-pertanyaan lain kita tanyakan. Pertanyaannya adalah, apa itu protokol jaringan komputer? Untuk memahami protokol jaringan komputer, terlebih dahulu kita harus pahami makna dari kata protokol itu sendiri. Protokol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 5 makna. Makna yang mendekati adalah makna nomor 2 sampai dengan nomor 5. Protokol bisa dimaknai peraturan, tata cara, mengatur, atau aturan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah aturan untuk apa, mengatur apa, dan tata cara apa. Secara sederhana, kita bisa definisikan protokol jaringan komputer adalah sekumpulan aturan-aturan atau prosedur-prosedur komunikasi yang dirancang untuk mengatur komunikasi data dapat berlangsung dengan baik antara satu komputer dengan komputer lainnya di dalam jaringan komputer. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang dimaksud distandarkan atau dibakukan dan diprogram di dalam sistem operasi komputer, baik laptop, mobile, maupun perangkat lain, sehingga pengguna tidak perlu lagi memikirkan tentang aturan-aturan tersebut. Sebagai contoh misalnya, 192.168.0 adalah alamat dari komputer seperti nomor HP. Namun, bagaimana komputer bisa tahu bahwa angka tersebut merupakan alamat komputer? Tentunya, komputer bisa tahu angka tersebut merupakan alamatnya karena di dalam sistem operasi telah terprogram IP versi 4 yang salah satu aturannya adalah mengatur tentang pengalamatan. Di perkuliahan kali ini kita hanya akan membahas 2 protokol sebagai pengantar untuk mengenal protokol jaringan komputer. Masih banyak sebenarnya protokol-protokol lain yang tidak bisa kita bahas satu persatu. 2 protokol yang akan kita bahas di perkuliahan ini adalah IP versi 4 dan TCP. IP versi 4 atau Internet Protocol versi 4 pertama kali distandarkan pada tahun 1981. 2 aturan yang terdapat pada Internet Protocol versi 4 yaitu pengalamatan dan fragmentasi reassembly. Ketika kita ingin mengirim sebuah data, kita perlu menginformasikan bersamaan dengan data tersebut alamat dari pengirim dan alamat dari penerima. Namun seperti apa bentuk alamatnya itulah yang diatur di Internet Protocol versi 4. Internet Protocol versi 4 mengatur tentang panjang alamat, pembagian porsi alamat, dan aturan pengalokasian alamat, yang nantinya akan kita bahas tersendiri pada perkuliahan berikutnya tentang pengalamatan jaringan komputer. Aturan kedua yang ada pada IP versi 4 adalah fragmentasi dan reassembly. Fragmentasi adalah proses di mana data yang akan kita transmisikan melalui media transmisi dipecah-pecah menjadi beberapa bagian sesuai dengan besarnya MTU atau Maximum Transmission Unit. Sebelum data ditransmisi atau dikirim melalui media transmisi baik itu kabel maupun yang menggunakan gelombang elektromagnetik, data yang akan dikirim tersebut difragmentasi terlebih dahulu. Tentu, alasan dari fragmentasi atau memecah data menjadi beberapa bagian kecil ini adalah agar data yang ukurannya lebih besar dari jalur data atau bandwidth
dapat dikirim menyesuaikan dengan besar jalur data. Selain alasan tersebut, alasan lain dari fragmentasi adalah agar jalur data bisa digunakan secara bersama oleh banyak pengguna dan banyak proses dalam waktu yang bersamaan. Setelah data yang dipecah-pecah tersebut dikirim dan sampai di komputer tujuan, pecahan-pecahan data yang telah terkumpul akan digabung kembali sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di Internet Protocol versi 4. Penggabungan kembali tersebut disebut dengan istilah reassembly. Internet Protocol dibuat pertama kali oleh Vint Cerf dan Bob Kahn pada tahun 1974. Setelah lahirnya Internet Protocol, dibuat lagi protokol di atas Internet Protocol untuk menjamin kualitas performa dan keamanan dalam transmisi data di jaringan komputer. Protokol ini dikenal dengan nama TCP atau Transmission Control Protocol. Kurang lebih ada 6 hal yang diatur dalam protokol TCP untuk menjamin kualitas performa dan keamanan dalam komunikasi data di jaringan komputer. 6 hal yang diatur tersebut antara lain adalah basic data transfer, reliability atau kehandalan, flow control, multiplexing, connections, dan precedence and security. Pembahasan tentang mekanisme atau metode bagaimana menjamin kualitas, performa, dan keamanan jaringan komputer juga akan dibahas terpisah di pertemuan berikut tentang kehandalan. Selain IP versi 4 dan TCP, ada juga protokol-protokol lain seperti ICMP atau Interconnection Message Protocol, ARP atau Address Resolution Protocol, VoIP atau Voice over Internet Protocol, DHCP atau Dynamic Host Control Protocol, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, FTP atau File Transfer Protocol, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, dan masih banyak lagi protokol-protokol lainnya. Kedua alamat ini adalah alamat dari daftar semua protokol-protokol yang digunakan di jaringan komputer beserta dokumen standarnya yang menjelaskan secara detail tentang masing-masing protokol. Teman-teman bisa mengakses alamat tersebut dan membaca lebih jauh tentang protokol-protokol tersebut. Dari banyak protokol yang ada di jaringan komputer, ternyata masing-masing protokol dibuat untuk menangani masalah-masalah yang berbeda-beda, dengan tujuan agar protokol-protokol tersebut nantinya bersifat modular bagi protokol lain di atasnya. Seperti yang terlihat di gambar, IP versi 4 bersifat modular bagi TCP dan TCP bersifat modular bagi HTTP. Sederhananya, modular yang dimaksud bisa dicontohkan seperti pada saat kita browsing. Ketika teman-teman browsing menggunakan protokol HTTP, secara default untuk menjamin kualitas, performa, dan keamanan transmisi data, HTTP akan memberikan datanya kepada TCP untuk menggunakan aturan yang ada di TCP. Begitu juga pada saat pemberian alamat dan fragmentasi, TCP akan memberikan datanya pada IP. Karena begitu banyak protokol dan masing-masing protokol bergantung pada protokol lain, DARPA dan ISO membuat model yang menggambarkan level atau layer dari protokol untuk mempermudah kita memahami hubungan antar protokol. Model pertama adalah TCP/IP yang dibuat di DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, sedangkan yang model kedua adalah OSI atau Open System Interconnection yang dibuat di ISO atau International Standard Organization. Model TCP hanya menggunakan 4 layer untuk menjelaskan atau menggambarkan level dari masing-masing protokol, sementara model OSI menggunakan 7 layer. Yang di tengah-tengah antara model TCP dan OSI adalah masing-masing protokol beserta tingkatan levelnya, seperti Internet Protocol yang berada pada layer 2 untuk model TCP/IP, dan sedangkan untuk model OSI, Internet Protocol berada pada layer 3 dari bawah.
Sebagai penutup pertemuan kali ini, penting juga bagi teman-teman untuk memahami dua konsep penting berhubungan dengan model standarisasi protokol, yaitu enkapsulasi dan dekapsulasi. Model yang dibuat bertingkat atau layer menjelaskan sifat modular pada protokol jaringan komputer. Artinya, layer paling di atas akan selalu memberikan datanya, atau lebih tepat disebut protokol data unit, pada layer di bawahnya, sampai ditransmisikan melalui media transmisi. Proses ini disebut dengan proses enkapsulasi. Setelah data tersebut sampai di komputer tujuan, layer paling di bawah yaitu network interface atau physical layer pada OSI model akan memberikan data tersebut kepada layer di atasnya sampai pada layer aplikasi. Proses yang kedua ini disebut dengan dekapsulasi. Sebenarnya masih banyak pembahasan tentang protokol jaringan komputer, namun pembahasan yang telah kita bahas saya rasa sudah cukup untuk kita mengenal protokol jaringan komputer. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikut.